Halo guys, kembali lagi dengan saya Ardi di sini dari Studio Gubuk Arsitektur yang kali ini kita bakal membahas desain rumah bergaya Eropan style yang cocok di perkotaan. Ya, sebenarnya desain ini adalah lanjutan dari desain rumah bergaya Eropan style yang ditempatkan di desa. Nah, jadi kita bakal membuatkan versi desain rumah bergaya Eropan style yang cocok untuk didesain di perkotaan. Pasti teman-teman pada penasaran kan gaya desainnya? Langsung saja ke desainnya. Oke, sekarang kita sudah berada pada desainnya nih ya. Dan ya, sebelum kita memulai untuk menjelaskan desain ini, itu Mimin minta maaf banget karena Mimin janjinya untuk upload di hari Senin, tapi nggak upload di hari Senin. Karena kenapa? Karena jaringan Mimin untuk mengupload itu lagi bermasalah dan nggak bisa dipakai untuk mengupload. Kalaupun dipakai untuk mengupload, ya kita harus nunggu sih sampai dengan 20 jam lebih gitu. Wah, lama banget ya. Oke, kita bakal lanjut di desainnya. Nah, jadi untuk desainnya sendiri ini terinspirasi dari desain-desain rumah yang bergaya Eropan style yang cocok di perkotaan. Ya, sebelumnya atau di video sebelumnya dari Studio Gubuk Arsitektur sudah membahas tentang gaya Eropan style yang cocok di pedesaan. Ya, kami berdua, saya sendiri Ardi dan juga Ilham Alyasri sempat diskusi gitu kan, kalau sampai videonya tembus 1K lebih, itu kami bakal lanjut ke model dan desain bergaya Eropan style yang cocok di perkotaan gitu, bukan hanya di desa. Dan kebetulan sahabat dari Studio Gubuk Arsitektur atau teman dari Studio Gubuk Arsitektur itu komen gitu. Nah, ini saya bakal munculin komennya seperti ini. Nah, dia komen kenapa nggak cocok ya, kenapa nggak cocok untuk didesain di perkotaan. Ya, dia komen pada video sebelumnya yang didesain untuk di pedesaan. Ya, emang jelas nggak cocok untuk didesain di perkotaan karena memang diperuntukkan desainnya untuk pedesaan gitu, bukan untuk perkotaan. Oke, dan kebetulan ya kami sudah merencanakan untuk desain lanjutannya. Ya, kita bakal masuk ke desainnya nih. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, untuk tampak fasad bagian depan ini sedikit banget bukaannya dan juga jendelanya itu kecil. Ya, dibuat secara privat karena digantikan dengan bukaan pada area bagian belakang bangunan. Oke, kita bakal lihat nih, pada area bagian belakang bangunan ini terdapat banyak banget bukaan dan juga cukup besar ya. Ada 1, 2, 3, 4 dan bukaannya itu besar. Ya, jadi langsung akses bukaannya itu ke area ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur 1, kamar tidur 2. Ya, jadi untuk untuk model fasad seperti ini itu bisa dilakukan jika kalian menggunakan taman yang cukup luas, atau jika kalian mendesain taman yang cukup luas di area bagian belakang bangunan kalian seperti ini ya. Seperti ini ada taman, terus ada kolam yang saya rasa sangat luas ya. Sangat luas karena gaya-gaya seperti ini itu memang sangat familiar di negara-negara Eropa, di mana pada bagian belakangnya itu terdapat banyak bukaan dan juga landscape bagian belakangnya itu difungsikan sebagai garden ya, atau tempat kita berkumpul bersama keluarga, teman-teman kita gitu ketika misalnya ada acara dan sebagainya. Ya, jadi kalian sudah bisa lihat ya bentuk dasar daripada desain bangunan ini. Oke, saya putar dulu ya. Nah, jadi seperti inilah bentuk dasar daripada desain bangunan ini, dan juga kita bakal lanjut ke pembahasan penataan tata landscape daripada bangunan ini. Oke, lanjut ke penataan landscape. Oke, sekarang kita sudah berada di penataan landscape pada area bangunan. Nah, kita bakal membahas nih sedikit tentang penataan landscape
dari desain bangunan ini ya. Jadi di sini ini ada tempat parkir ya. Jadi ada tempat parkir ketika misalnya kalian ingin memarkir motor kalian dan tidak mau dimasukkan ke dalam garasi. Jadi di sini ini garasi ya. Kalian bisa lihat sendiri ada mobil di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini area hijau pada bangunan, kalian bisa lihat ya, hijau-hijau ini itu di area atau difungsikan sebagai area resapan air dan juga sebagai taman pada bangunan. Bisa ditanamkan pohon-pohon ya, pohon-pohon penyejuk udara ya, atau pohon-pohon peneduh ya, jadi biar tidak panas ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, pada hijau-hijau ini lumayan untuk dimanfaatkan sebagai area resapan air dan juga sebagai taman. Dan selanjutnya pada area samping bangunan, oke, yang pertama itu ada kotak-kotak ya. Kotak-kotak kecil ini bisa ditanamkan tumbuhan atau pohon-pohon yang tidak tumbuhnya itu tidak terlalu besar ya, yang akarnya itu tidak dapat merusak beton pada penataan landscape atau semen pada penataan landscape, karena ada beberapa tumbuhan yang dapat merusak merusak lantai atau beton pada penataan landscape. Jadi kalian bisa cari aja fungsi atau bentuk atau alternatif pohon yang dapat kalian tanam ya. Jadi seperti inilah tempat untuk ditempatkan pohon-pohon atau penataan landscape gitu. Dan selanjutnya di sini ada area sirkulasi ya. Jadi area sirkulasi ini difungsikan untuk sirkulasi ke area belakang bangunan ya. Jadi terus untuk materialnya sendiri ini bisa dipakai semen, bisa juga dipakai sisa-sisa lantai, atau bisa juga dipakai batu alam sama seperti ini ya. Jadi ada pijakan-pijakan juga ya. Ada pijakan-pijakan pijakan seperti ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 pijakan. Dan di sela-selanya juga bisa difungsikan sebagai area resapan air dan menggunakan material batu alam ya. Jadi kalian bisa lihat ya, untuk penataan landscape pada area depan dan juga pada area samping bangunan. Selanjutnya kita bakal beralih ke penataan landscape area belakang bangunan. Ya, jadi pada area belakang bangunan seperti yang saya bilang bahwa inspirasi desain rumah ini terus penataan landscape-nya juga itu terinspirasi dari desain-desain rumah bergaya Eropan style ya, yang ada di Eropa sana gitu. Jadi kalian bisa searching saja di Google, itu terdapat banyak alternatif desain rumah ya bergaya Eropan style yang cocok di perkotaan dan banyak memanfaatkan mini garden di area belakang bangunan ya. Mini garden atau taman ya, atau taman yang cukup besar juga bisa ya. Kalau misalnya punya luasan atau sisa lahan di area belakang, itu bisa dimanfaatkan sebagai garden ya, dan juga difungsikan sebagai tempat berkumpulnya atau membuat party kecil-kecilan di area belakang bangunan. Makanya diminimalisir banget ya untuk desain pada bagian depannya ya, pada bagian depan bangunan, mulai dari bukaan dan juga penataan landscape pada area depan bangunan itu sangat diminimalisir terus dimaksimalkan di area belakang. Oke, di sini ada kolam berenang ya. Jadi ada kolam berenang digunakan sebagai tempat refreshing juga ya. Ketika misalnya sang pemilik atau teman-teman kalian pengen berenang, kalian gak perlu ke kolam berenang ya. Jadi kalian bisa nggak perlu ke kolam berenang umum maksudnya ya. Aduh, maaf ya. Jadi kalian bisa menggunakan kolam berenang pribadi. Ya, selanjutnya ya, kita bisa lihat sendiri ya di sini. Di sini ada area atau fungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga kalian, atau bisa juga difungsikan sebagai area tempat baca ya. Jadi terus sangat didesain seminimalis mungkin. Terus di sini ya ada tempat, ada besi-besi ya, ada besi-besi seperti ini. Itu difungsikan sebagai tumbuhnya atau tempat tumbuhnya tanaman rambat untuk
peneduh ya, untuk peneduh dan juga penyejuk ruangan. Terus untuk estetika juga sebenarnya. Ya, jadi pada area garden ya, pada area garden bagian belakang bangunan ini sangat cocok digunakan atau difungsikan sebagai tempat kalian ketika misalnya ada acara keluarga ya, berkumpul, dan juga bisa kalian gunakan juga sebagai tempat bermain di area belakang gitu. Ya, jadi kita bakal membahas lagi nih untuk area coklat ya, yang warna coklat ini terus ini ya. Yang warna coklat ini difungsikan juga sebagai jalur sirkulasi ya, sebagai jalur sirkulasi. Dan materialnya kalian bisa tinggal pilih sendiri. Kalian bisa pakai semen ya. Kalau misalnya budget kalian lebih ya, sangat disayangkan untuk memakai semen. Mungkin lebih bagus memakai parkit ya, parkit putih atau parkit coklat, tentunya yang khusus untuk eksterior gitu. Jadi parkit itu ada dua jenisnya, yang khusus untuk eksterior sama interior. Kalau yang eksterior tentunya parkit yang tahan banget terhadap air ya, karena ya kalau misalnya di luar kan hujan, panas gitu kan, tahan terhadap air hujan dan juga panas gitu. Ya, jadi di sini ada baiknya kalian menggunakan material parkit ya. Jadi seperti inilah bentuk daripada penataan landscape bangunan ini. Nah, selanjutnya kita bakal membahas tentang interior daripada bangunan ini. Ya, sebenarnya penataan interior daripada bangunan ini atau bangunan dengan bentuk dan gaya Eropan style yang cocok di perkotaan, kami sebenarnya belum menata secara detailnya ya. Jadi mungkin cukup untuk menggambarkan penggambaran kalian tentang fungsi-fungsi ruangan yang berada pada pada desain bangunan ini gitu. Saya yakin pasti kalian sudah pada penasaran banget kan tentang isi dalam daripada bangunan ini gitu. Ya, tentunya kalian harus nonton terus sampai habis video kami, karena di akhir video kami juga bakal bakal menampilkan video penggambaran lokasi ketika misalnya rumah ini dibangun di area perkotaan atau di area perumahan ya. Jadi kalian tonton terus pokoknya video ini, jangan di skip juga ya. Jadi karena agar kalian itu dapat mendapatkan ilmunya, juga dapat mendapatkan penjelasan secara detail gitu. Ya, selanjutnya kita bakal masuk ya ke area interior bangunan ini. Oke, sekarang kita sudah berada pada desain penataan interior di lantai 1. Ya, jadi saya pengen membahas dulu tentang jalur aksesnya. Terdapat atau terdiri dari beberapa jalur akses. Yang pertama pada area depan, ya bisa diakses lewat sini. Terus ada ruang pelalihan dan bisa masuk ke akses lantai 2 dan juga bisa mengakses ruangan-ruangan di lantai 1. Terus akses dari garasi. Ya, dari garasi kalian bisa masuk lewat pintu ini, terus ke sini ya. Kalian bisa masuk ke akses lantai 2 langsung, atau juga kalian bisa mengakses langsung lantai satunya. Oke, dan selanjutnya untuk akses pada area bagian belakang terdapat atau terdiri dari beberapa jalur akses. Yang pertama di sini ya. Di sini kalian bisa akses langsung masuk ke area bangunan, terus masuk, dan juga kalian bisa langsung mengakses area lantai 2, terus bisa juga mengakses area lantai satunya atau ruangan-ruangan pada lantai satunya. Selanjutnya di sini. Nah, jadi di sini nih terdapat pintu akses juga. Setelah kalian masuk lewat sini, kalian bisa menemukan ruang tamu, terus ruang keluarga, ruang makan, dan juga ruangan multifungsi di sini. Jadi di sini ruangan yang kosong ya. Kami belum sempat mendesain, seperti yang saya bilang, kami tidak sempat mendesain secara detail ruangan-ruangan atau interior pada bangunan ini. Nah, jika kalian pengen didesain secara detail ruangan-ruangan interior pada bangunan ini, kalian boleh komen di bawah kolom komentar dong ya. Terus itu juga menunjukkan seberapa tertariknya kaliankah dengan desain interior daripada bangunan ini.
Jadi kalau misalnya ada 30 komentar atau 50, itu kami bakal mendesainkan secara detail interior daripada bangunan ini. Oke, selanjutnya di sini ya. Selanjutnya di sini ruangan multifungsi, terserah mau dijadikan ruangan apa ya, mau ruang baca atau ruangan apapun itu, kalian juga bisa memfungsikan ruangan multifungsi ini di sini ya. Dan selanjutnya kita bakal ke program ruang lantai 2. Oke, kita bakal ke program ruang lantai 2. Nah, saya tarik dulu ke atas. Oke, kita sudah menemukan di sini program ruang lantai 2. Kalian sudah bisa melihat sendiri program ruang lantai 2 ini terdapat atau terdiri dari beberapa fungsi ruangan. Ya, tentunya terdiri dari fungsi ruangan privat. Oke, di sini kamar tidur 1, kamar tidur 2, dan kamar tidur 3. Kalian bisa lihat sendiri ya, luasan dari kamar tidur ini itu cukup luas ya. Terus bisa memenuhi segala aktivitas yang pengen kalian lakukan di dalam kamar, mulai dari belajar, baca buku, dan bersantai. Oke, ini akses dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Jadi akses dari lantai 1 ke lantai 2-nya ini bisa diakses atau langsung ke jalur akses ke kamar 1, kamar 2, kamar 3, terus bisa ke kamar mandi juga atau WC ya. Dan juga bisa ke ruang kerja ya. Jadi di sini nih program ruangnya ruang kerja ya. Walaupun sebenarnya tidak terlalu detail juga ya di ruang kerja ini, dan bisa juga difungsikan sebagai fungsi ruangan lain, tapi ini hanya sekedar untuk menggambarkan kalian. Jadi kalian bisa memfungsikan ruangan ini tergantung sesuai kemauan kalian. Mau dipakai ruang kerja kah, ruang berkumpul kah, atau ruang bermain juga bisa gitu. Dan di sini ya, di sini ada kamar mandi, ada 2 kamar mandi ya. Di sini terdapat 2 kamar mandi. Kamar mandi yang pertama ini di sini ada tempat cuci baju ya, jadi bisa juga langsung cuci baju di lantai 2. Terus di sini ada kamar mandi yang memakai bathtub ya. Jadi ketika misalnya kalian pengen mandi terus bersantai ya, berendam tiduran di kamar mandi, kalian boleh memakai kamar mandi ini gitu. Yang penting jangan kalian ketiduran di kamar mandi, bahaya loh ya. Dan selanjutnya di sini akses ke area kamar mandi yang memakai shower ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen merasakan sensasi seperti apa ya, air terjun gitu kan, seperti air terjun, kalian boleh mengakses atau menggunakan fungsi dari kamar mandi ini karena ada shower di atasnya gitu kan. Ya, jadi terdapat 2 fungsi kamar mandi pada area lantai 2. Oke, mungkin cukup seperti ini penggambarannya. Kalau untuk kamar tidur saya rasa sudah jelas ya, untuk penggambaran interiornya sudah jelas banget, dan juga penataan layout perabotnya juga saya rasa sudah sangat bisa menggambarkan ke kalian. Oke, jadi mungkin segini aja untuk penggambaran interior daripada desain bangunan ini. Dan juga pantengin terus video kami ya, karena di akhir video kami itu kami bakal menyajikan animasi keren untuk penggambaran lokasi dan juga penggambaran daripada bangunan ini secara visualnya ya, secara visual animasinya ya, yang pasti bakal keren dong ya. Terus kami bakal lanjut juga ya. Jadi setelah pembahasan interior ini, kami bakal lanjut untuk luasan total daripada bangunan ini dan juga perkiraan estimasi pembangunan biaya rumah ini atau biaya desain rumah ini. Oke, pantengin terus ya channel kami, support terus channel kami, dan juga jangan lupa untuk subscribe, komen ya, terus share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmunya. Oke, kita bakal lanjut. Oke, sekarang kita sudah berada di denah detail ukuran desain bangunan ini. Nah, pada denah detail ukuran ini itu yang kami buat hanya lantai satunya aja. Karena kenapa? Karena yang pengen kita ketahui itu cuma luasan total ya, luasan total. Sementara lantai 1 dan lantai 2 itu denahnya tipikal, jadi luasannya sama.
Oke, sekarang kita bisa lihat sendiri untuk pada bagian depannya luasan totalnya ya itu 15,53 meter persegi, dan pada bagian samping kanan itu 16,82 meter persegi. Terus bagian belakang 15,63 meter persegi, dan pada bagian samping kiri ini 16,82 meter persegi. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita untuk mengetahui luasan total denah ini gitu. Ya, jadi ini sebenarnya cukup mudah untuk diberlakukan di denah tipikal. Ya, oke, kita bakal mulai untuk mencari luasan total ya dari bangunan ini. Nah, ini adalah bentuk dasar dari desain bangunan ini. Jadi bentuk ini diambil dari bentuk dasar denah ini. Nah, selanjutnya kita bakal mencari tahu luasan total dari desain ini. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan luasan total dari desain bangunan ini. Pasti kalian pada penasaran kan di mana angka yang menunjukkan luasan total dari desain ini. Nah, di sini di samping kiri ya. Jadi ini area 185 meter persegi. Jadi total untuk luasan lantai satunya itu 185 meter persegi. Selanjutnya karena luasannya karena denahnya itu tipikal ya. Karena denahnya tipikal maka kita kali 2 185 dikali 2 dapatnya itu 370. Jadi totalnya sekitar 370 meter persegi luasan lantai 1 dan lantai 2. Nah, saya pengen kasih gambaran sedikit berapa budget untuk membangun rumah ini. Ya, bisa kita perkirakan budget untuk membangun rumah ini itu mungkin cukup besar ya, cukup besar, mungkin di 900 atau 1M ya, atau 1M ke atas. Nah, kita bakal cari tahu dulu nih. Ini hanya untuk gambarannya aja ya. Jadi untuk harganya ini tidak secara pasti sih. Jadi bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Nah, 370 ini kita bakal mengambil standar 3 juta per meter persegi. Jadi 370 dikali 3 juta meter persegi. Nah, dapatnya 1,1 M ya. Jadi kalian sudah bisa tahu untuk biaya persiapan pembangunan ini. Saya rasa untuk biaya segini tuh sudah masuk akal sih, karena dengan luasan yang begitu luas, terus penataan landscape juga yang begitu detail ya. Jadi memang membutuhkan budget yang cukup besar gitu. Nah, kenapa saya ambil 3 juta? Ya karena itu adalah standar untuk perhitungan bangunan sederhana di tahun sekarang. Bisa kayaknya di tahun kemarin ya, 2019 dan 2020 ya. Jadi 3 juta sampai dengan 4 juta saya ambil standar terendah. Jadi mungkin bisa jadi lebih atau bisa jadi berkurang tergantung perhitungan detailnya. Oke, selanjutnya kita bakal share animasi dari desain ini. Saya yakin dari tadi pasti kalian sudah pada nungguin bagaimana sih animasi daripada desain ini. Nah, kita langsung aja check it out.